Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di podcast keliling. Kali ini kita berada di rumahnya Pak Haris, di studionya ya, bukan rumah ini malah studio. Jadi beliau ini punya rumah sekaligus punya studio, punya kafe juga lengkap. Jadi beliau ini adalah salah satu pengajar di SMKN 1 Tapen. N1 Tapen. Oh, oke. SMKN 1 Tapen, teman-teman. Jadi beliau mengajar animasi. Ini terpaksa saya pegang tuh ya, karena agak gereng ini, grounding ternyata. Grounding. Maklum podcast keliling, jadi peralatannya dibuat keliling, jadi nggak tahu harus ada grounding. Jadi teman-teman, Pak Haris sebelah saya adalah guru animasi SMK Tapen, dan mungkin di Bondowoso ini sangat sedikit sekali yang bisa animasi SMK seperti Pak Haris ya, buat animasi kemarin apa namanya ya, yang Marvelnya Indonesia itu Pak, saya lupa, yang Joko Anwar, Bumi Langit ya, Mas Joko Anwar itu kan Bumi Langit ya. Jadi teman-teman mungkin bisa browsing itu Bumi Langit ya, ada superhero nya Indonesia, Sri Asih kemarin, ada terus Gundala itu, kemudian apalagi banyak, Sibuta. Saya lihat animasinya beliau yang Sibuta dari Gua Hantu, jadi luar biasa. Nanti kita bisa kulik, bisa kita cerita tentang animasi ini. Tapi sebelum kita mau Pak Haris itu mendapatkan ilmu animasi dari mana sih? Jadi kok bisa mengajar anak-anak menjadi animator? Yang saya lihat dulu di kalau di statusnya itu luar biasa ini animasinya ini. Wah, yang saya lihat di teman-teman di sini kan banyak yang 2 dimensi, tapi ini 3 dimensi, dan pernah buat yang Bumi Langit juga. Itu gimana, Pak? Insya Allah untuk pertama kali belajar itu karena melihat workshop 3D seperti itu. Jadi ada software open source yang namanya Blender itu. Kebetulan softwarenya bagus dan juga gratis. Nah, itu pas sekali kalau menurut di dunia pendidikan itu kan tidak membajak istilahnya. Apalagi pada saat itu toolnya udah sangat apa ya, pro istilahnya pada saat itu. Nah, itu saya belajar tahun 2016 pada saat itu. Pakai Blender ternyata. Luar biasa. Nah, pengajar pertamanya dari SMKN 1 Bondowoso juga waktu itu, Pak Amar. Pak Amar, luar biasa nih suhunya Bondowoso. Pak Amar nih, kalau nonton Pak Amar ada muridnya. Luar biasa loh Pak Amar memang. Beliau mengajarkan tentang 3D Max, tapi saya di jalur yang open source karena gak kuat Pak beli softwarenya kalau di kalau beliau. Hanya guru yang level kampung Pak waktu itu. Nah, guru belajar ke guru senior belajar ke junior. Nah, itulah guru ya. Baru kita mengajar ke muridnya. Jadi guru itu harus berguru. Betul. Gitu. Cuman saya lihat kok bisa akhirnya membuat animasinya punya Bumi Langit yang Sibuta dari Gua Hantu, itu gimana nih? Pada saat itu saya membuat sebuah portofolio Pak. Nah, kemudian mencoba apply di visual artist. Nah, visual artist itu kebetulan dalamnya ada sebuah divisi yang mengkhususkan konsep-konsep bagaimana sih set itu akan diambil. Nah, kebetulan untuk film yang Sibuta dari Gua Hantu itu membutuhkan set yang dengan aktornya harus match pada saat itu. Jadi untuk kebutuhan tepat sebelum di searching sama produksi hostnya itu harus melihat dulu visualnya seperti apa. Nah, dari jalan 3D itulah ditempuhlah visualisasi seperti itu. Oh ya, jadi istilahnya kalau di film itu juga semacam storyboard tapi 2 dimensi atau yang bertekstur gitu ya. Jadi untuk kan kalau kita di film itu juga ada aplikasinya juga yang kita bisa buat 3 dimensi juga, itu yang Hollywood. Nah, itu tadi kita bicara tentang asal muasal belajar ya. Jadi terus kemudian setelah itu jenengan kan membuat kemarin sampai pameran ke Sulawesi tentang VR, buat VR dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Jadi Bondowoso bisa berkiprah di Sulawesi Selatan. Di pamerannya apa tuh? Di pamerannya Kemendikbudristek KPTK itu Pak. KPTK, Kemendikbudristek. Masya Allah, belibet ini. Luar biasa nih. Karena beliau nih, kita di studionya ini, jadi rumahnya lengkap fasilitasnya. Ini harus seperti itu, guru memang harus punya fasilitas lengkap untuk
meningkatkan kompetensi kita. Kalau kita harus belajar terus di rumah itu tidak mager kan, kita akan terus dapat ini Inspirasi meningkatkan lah istilahnya, Pak. inspirasi. Kalau seniman seperti beliau bilang kan inspirasinya selalu terjaga. Karena apa? Kadangkala kalau dengan bad mood, namanya juga seniman, sudah bad mood sudah nggak bisa kita ngerjakan Betul, apa-apa, Pak. betul kan? Betul. Oke, begitu. Jadi kebetulan alter ego saya adalah musik, Pak. Musik, Jadi makanya beliau buat studio di sini. ya, Oke. Kembali lagi ke pameran yang tadi, siap, Pak. pameran KPTK, Kemdikbudristek. Jadi pamerannya itu membuat apa, Pak? Nah, di pameran itu sebelum kita melaksanakan pameran tuh, Pak. Nah, kita guru-guru dari seluruh Indonesia nih awalnya diundang, Pak. Untuk yang judulnya reskilling. Reskilling. Reskilling, jadi upgrade ilmu ada apa. Jadi per masing-masing jurusan itu ada macam-macam juga, Pak. Ada yang dari divisi game, ada divisi metaverse seperti yang saya ikuti, kemudian ada divisi perikanan juga, Pak. Karena tidak sesuai dengan banyaknya itu juga menjadi satu lingkup dari KPTK juga sebetulnya. Nah, dari per masing-masing pelatihan itu dipilihlah satu yang terbaik. Saya juga gak kepikiran kok tiba-tiba dipanggil waktu itu, Pak. Oke. Luar biasa ya. Beliaunya juga selain animasi juga bikin web juga ya, Web desain juga, web Pak. juga. Dan juga Bondowoso ini website Infocopnya juga beliau yang handle nih. Enggak salah nggih. Nggih, Pak. Nah, itu. Jadi harusnya begitu ya, kita sharing ke institusi lain, tidak hanya di tempat kita sendiri, kita juga eksis di luar. Gunanya apa ya? Selain kita yang mencari cuan, Betul. tapi juga kan kita perlu eksistensi di luar. Betul. Kita bukan penghargaan, bukan. Taman karya kita itu kan bisa dinikmati, Pak. Betul. Selain mendapat cuan, tapi yang kalau sudah dinikmati dengan orang lain, Ya manfaat itu lebih manfaatnya penting. akan Ya, lebih gitu. Jadi yang saya tanyakan ini, banyak instansi yang ke beliau bisa membuat apa namanya web ya, Web, yang aplikasi, animasi Bapak. dan sebagainya, itu yang saya tahu tadi. Nah, sekarang kita kembali ke anak-anak nih, Pak. Jadi Siap. bagaimana animonya anak-anak dengan animasi yang Bapak ajar itu, terutama dari Blender, karena mereka pada dasarnya biasanya sih cari yang animasi instan gitu loh. Betul. Dengan Blender kan agak pusing. Saya juga pernah Blender dulu belajar di VEDC 2 minggu apa 5 hari lupa. Itu belajar dari nol, Nggih. baru membuat studio aja waktu itu, membuat wah, tapi kemudian lama tidak Dijamah. dijamah. Aduh, udah lupa. Itu 2016. Iya, Bapak. Itu apalagi animasi yang seperti beliau itu membuat animasi 3D. Meskipun itu Blender tapi luar biasa, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Yang di Astagfirullahaladzim. KPTK aja sih. KPTK gitu aja. Saya kok susah ya menyebutkannya. Ini itu kalau tidak salah VR ya. VR, Bapak. VR-nya tentang apa, Pak? Tentang wisata digital, Bapak. Wisata digital. Wisatanya apa yang ditampilkan di situ? Kemarin itu wisata Pangalengan, Pak. Kebetulan di pelatihannya waktu itu saya dibawa ke Bandung. Kok tampilannya sama seperti kota kita Bondowoso ini, Pak. Oh, gitu. Jadi perbukitan, kemudian dimodifikasi dengan kekuatan alam di sana, kayak ada sungai, ada apa. Nah, dengan VR itu orang seolah-olah berada di sana. Lingkupannya seperti itu. Gitu. Tapi saya lihat di videonya, wah, banyak menarik minat anak sekolah ya. Ya, Standnya penuh sekali itu. alhamdulillah dari Tertarik segala umur tuh, Bapak. VR, segala umur mencoba VR. Nah, ini yang terakhir ini. Jadi kalau kita tadi berbicara tentang kita sebagai guru harus meningkatkan ilmu kita, basis kompetensi kita, meskipun di luar kita bisa eksis tapi juga mencari cuan, tapi juga di dalam di rumah kita juga melengkapi studio kita sendiri, tempat kita menyalurkan hobi, menyalurkan ilmu kita supaya kita tetap selalu berkembang, berimprovisasi. Kalau kemarin saya menyebutkan dengan teman-teman yang lain, kita selalu bergerak dan menggerakkan gitu. Kalau guru penggerak gitu. Gitu. Jadi teman-teman, kita harus mencontoh Pak Haris ya. Jadi Pak Haris ini Pak Arif lah. anak muda yang selalu belajar terus eksis juga
di luar ilmunya digunakan, tenaganya Amin, amin. Insya Allah. digunakan. Sampai kemarin ke Makassar pameran nih, kita lihat video-videonya, cuplikannya nanti di video ini, depan ini nanti akan saya tampilkan itu. Nah, yang terakhir Pak, yang terakhir ini kan kadangkala di dunia yang serba digital nih, animasi itu ternyata sejak pandemi itu Iya. akhirnya kan selalu dan banyak digunakan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul, betul. Bahkan guru SD menggunakan animasi. Kemudian eh, guru-guru yang tidak pernah membuat animasi itu akhirnya bisa membuat animasi dengan instan. Betul. Gitu. Jadi itu luar biasa perkembangannya. Dan saya pernah kemarin ke Jakarta diundang oleh kok bisa channel YouTube dengan dan Senyawa Production itu ternyata animasinya dibuat dengan kita pernah itu membuat animasi yang instan. Mungkin jenengan tahu itu softwarenya kemarin yang software animasi instan itu. Oh, kayak macam KineMaster, Oh macam-macam iya, begitu. apalagi itu. Camtasia begitu. Canvasia, Camtasia, Pak. Camtasia Iya. itu. Nah, itu perbedaan signifikan bagaimana mengolahnya ini, bagaimana Pak? Mulai dari ide, kalau mereka kan langsung instan, langsung kita buat eksekusi jadi sebuah karya. Kalau jenengan mungkin butuh storyboard dan sebagainya. Sebenarnya kita titik poin akhirnya itu ingin menghasilkan apa animasi yang instan. Toh hasilnya kan sama aja. Kenapa Betul. enggak kita pakai animasi yang instan aja, maksud saya gitu Betul. loh. Kalau dilihat dari perkembangan teknologi yang menyangkut animasi, Pak, memang sekarang tuh lebih instan. Apalagi dengan ada bantuannya AI sekarang. Tinggal ketik. AI itu. Nah, Oke. kita mau animasikan gambar yang gimana? Objeknya kita nggak punya pun bisa kita bikin di situ. Nah, aplikasi yang sering kita jumpai itu dari Bing Image, Bapak. Dari punyanya Microsoft. Dari Pixaloop juga banyak sekali. Dari nggak melulu tentang desktop sih sekarang, Pak. Yang penting kita punya ide apa, goalnya apa, udah kita tinggal ketik aja, insya Allah jadi. Dengan bantuan AI animasi Iya. pun akan jadi dengan teks. Iya. Teks to image, teks to animation, teks to voice, wah luar biasa, Wah, kemana-mana sudah. Udah. Dan bagaimana mengenai animasi yang dengan menggunakan HP? Adakah aplikasinya? Dengan menggunakan? Dengan HP animasi. Ya itu yang saya sebutkan tadi, dengan HP, Bapak. Oh, dengan HP, iya. Jadi Saya sudah tidak kok melulu dengar tentang tadi. tidak melulu tentang Aduh. desktop sekarang sudah. Oh iya. Jadi Jangan-jangan, Pak, sekarang itu waktunya orang-orang untuk bisa jadi animator seluruhnya. Sudah jadi konten kreator seluruhnya sekarang. Ini waktu yang otomatis tepat. ini. Ya. Karena semua teknologi ada di HP. Bikin animasi di HP. Terus bikin desain di HP. Editing Voice overnya di HP. juga di HP, Bapak. Voice overnya juga di HP itu. Cari duitnya di HP. Cari duitnya di HP. Jadi kita animator juga ngikutin kita dengan cara HP semua gitu. Ya. Ya, luar biasa Pak Aris. Jadi saya punya inspirasi dari animator seperti jenengan. Jadi kita meskipun saya bukan seorang animator, saya juga harus bisa membuat animasi walaupun dengan menggunakan HP karena semuanya teknologi, apalagi teman-teman kan gitu. Mungkin kita nanti suatu saat kita perlu buat sebuah kolaborasi ya gitu. Animasi gitu. Ya teman-teman, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Haris, seorang animator di kota Bondowoso tercinta ini, dan sekaligus beliau adalah seorang guru di SMKN 1 Tapen. Nah, yang saya cuplik di sini adalah apabila kita punya skill, kita harus meningkatkan skill itu, kita harus mengekspresikan baik di luar dan di dalam. Kita tidak boleh kita hanya berdiam diri, menyimpan untuk kita sendiri, tapi kalau bisa kita tetap sharing, kemudian kita mentransformasikan, kita mencari cuan juga dengan ilmu kita karena sekarang zamannya kan digital, jadi tidak menutup kemungkinan itu bisa didapatkan secara online gitu Pak. Jadi luar biasa sekali. Jadi banyak inspirasi yang saya dapatkan ini. Ya itu teman-teman, podcast keliling kita di daerah mana nih? Gardua Tapen. Ya, lokasinya di sini nih. Nah, di sini pokoknya dari Bondowoso mungkin sekitar 15-10 kilo gitu. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mau mengundang saya untuk podcast di tempatnya, kita bicara apapun ini podcastnya agak kagok. Kenapa? Saya megang ini jadi bingung saya gimana ini, jadi kata-katanya nggak bisa keluar nih sepertinya. Megang karena ngeground teman-teman. Ya nggak apa-apa ya, kita lanjutkan di podcast yang lain. Mungkin juga bakal ada sponsor ntar Pak.
kita hanya memikirkan berjalan-jalan saja. Kita berdiskusi, kalau sponsor ya biarkan mengalir saja. Yes. Oke. Terima kasih Pak Haris, sukses ya. Sukses Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik, menjadi Amin, animator-animator unggur terutama Bondowoso. Selain kampung YouTuber nanti mungkin bisa aja kampung animator. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.